Desas-desus mengenai ketertarikan Chelsea terhadap Alejandro Garnacho ternyata bukanlah sekadar omong kosong belaka. Menurut Fabrizio Romano, Chelsea benar-benar menunjukkan keseriusan dalam usaha mereka untuk merekrut Garnacho. Mereka telah mengambil langkah nyata untuk merealisasikan transfer ini. Baru-baru ini, kedua belah pihak dilaporkan telah menjalin komunikasi yang intens. Terdapat kesepakatan antara Chelsea dan agen Garnacho untuk berkolaborasi dalam membawa sang pemain ke Stamford Bridge. Pembicaraan bahkan sudah memasuki tahap yang lebih mendalam, di mana Chelsea dan agen Garnacho tengah merundingkan rincian kontrak sang pemain. Berita kurang menggembirakan menghampiri Arsenal dalam usaha mereka merekrut Eberechi Eze. Menurut laporan dari The Sun, harapan Arsenal untuk mendapatkan Eze tampaknya akan berujung pada kekecewaan. Pemain tersebut dilaporkan lebih memilih untuk tetap berseragam Crystal Palace. Laporan itu mengungkapkan bahwa ketegasan manajemen Palace menjadi faktor utama yang menghalangi transfer ini. Pihak manajemen Palace dikabarkan sama sekali tidak berniat untuk melepaskan Eze, yang dianggap sebagai salah satu pilar penting dalam strategi pelatih Oliver Glasner. Klub juga merasa bahwa mencari pengganti yang sebanding dengan kualitas Eze akan sangat sulit. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk tidak menjual sang pemain di bursa transfer musim panas ini. Berita mengejutkan menghampiri Liverpool dalam usaha mereka merekrut Mark Guehi. Bek tengah dari Crystal Palace itu kini juga menjadi incaran utama Newcastle United di bursa transfer musim panas ini. The Magpies dilaporkan sedang mempercepat langkah mereka untuk merebut tanda tangan pemain berusia 24 tahun tersebut. Laporan tersebut mengungkapkan bahwa Newcastle memanfaatkan situasi saat Liverpool terfokus pada target transfer lainnya. The Magpies dikabarkan sedang meningkatkan upaya mereka untuk mendekati Guehi, dengan harapan dapat mendahului Liverpool yang saat ini dianggap sedikit lamban dalam proses transfer bek tersebut. Liverpool saat ini sedang menjajaki kemungkinan di bursa transfer untuk memperkuat pertahanan mereka. Menurut laporan dari GVM Sport, klub Merseyside ini tengah mengamati Nathan Collins, bek tengah Brentford yang baru saja diangkat sebagai kapten tim. Pemain berusia 24 tahun ini menunjukkan performa yang stabil sepanjang musim 2024-2025, dengan tampil di semua pertandingan Premier League musim lalu dan mencetak 2 gol serta memberikan 5 assist. Collins dikenal sebagai bek yang memiliki fisik yang tangguh dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Namun, dengan kontrak yang masih tersisa hingga 2029 dan opsi perpanjangan selama 2 tahun, proses transfernya dipastikan akan menjadi tantangan yang tidak mudah. Manchester United kembali menunjukkan komitmennya dalam bursa transfer musim panas 2025 dengan mengincar Benjamin Sesko dari RB Leipzig. Klub besar Premier League ini telah mengambil langkah konkret dengan mengajukan penawaran resmi. Jurnalis ternama, Fabrizio Romano, baru saja membagikan informasi penting mengenai transfer Benjamin Sesko. Diketahui bahwa Manchester United telah mengajukan tawaran resmi kepada RB Leipzig. Meskipun nilai tawaran tersebut belum terungkap, langkah ini mencerminkan keseriusan United dalam merekrut penyerang berusia 22 tahun itu. Mereka tidak ingin kalah cepat dari Newcastle. Manchester United telah mengajukan tawaran resmi kepada RB Leipzig untuk menunjukkan niat yang serius dan nyata, setelah Newcastle mengajukan tawaran sebesar 90 juta euro, ungkap pakar transfer tersebut di platform X. Mantan bintang Tottenham, Dele Alli, kini diimbau untuk meninggalkan Como dan menjajaki peluang di Skotlandia setelah dikeluarkan dari skuad oleh pelatih Cesc Fabregas. Sepertinya perjalanan Dele di klub Serie A Como telah mencapai akhir, setelah ia tidak lagi menjadi bagian dari tim utama yang ditangani oleh Fabregas. Meskipun ada desas-desus tentang kemungkinan pensiun di usia 29 tahun, gelandang ini justru tengah mencari klub baru menjelang dimulainya musim 2025-26. Dele dilaporkan sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Inggris, dengan harapan bisa bermain di Premier League atau English Football League setelah hanya tampil 1 kali untuk Como. Namun, ada juga spekulasi mengenai kepindahan yang mengejutkan ke Skotlandia, di mana Rangers yang dilatih Russell Martin dianggap sebagai tempat yang ideal bagi Dele untuk berusaha menghidupkan kembali karirnya. Cristiano Ronaldo dilaporkan memiliki keinginan untuk mengajak mantan rekan setimnya di Manchester United, Mason Greenwood, bergabung dengannya di Al Nassr demi meraih kesuksesan bersama. Setelah meninggalkan Old Trafford dan berlabuh di Marseille secara permanen pada tahun 2024, Greenwood berhasil menarik perhatian dunia sepak bola. Musim pertamanya di Prancis sangat mengesankan, dengan mencetak 21 gol di Ligue 1 dan meraih sepatu emas. Menurut laporan dari Marca, keputusan besar terkait transfer kini ada di tangan Greenwood, yang memiliki kendali penuh atas masa depannya. Namun, dukungan dari Ronaldo bisa jadi berpengaruh pada pilihannya, mengingat penyerang legendaris ini menyadari adanya minat dari berbagai klub lain terhadapnya. Parma menjadi pusat perhatian hari ini dengan aktivitas ganda dalam dunia transfer pemain.
Gelandang Simon Som resmi berpindah ke Fiorentina dengan nilai transfer mencapai 15 juta euro ditambah bonus 1 juta euro. Menariknya, Parma masih mempertahankan sebagian dari potensi penjualan Som di masa mendatang. Sebagai imbalannya, Parma berhasil mengamankan bek tengah Abdoulaye Ndiaye dari Troyes. Nilai transfer pemain ini diperkirakan sekitar 6,5 juta euro ditambah beberapa bonus yang belum diungkapkan. Kehadiran Ndiaye diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Parma menjelang musim yang akan datang. Arsenal menolak tawaran dari FC Porto untuk Jakub Kiwior, setelah klub asal Portugal itu mengajukan proposal peminjaman dengan kewajiban pembelian senilai 27 juta euro. Tawaran tersebut ditolak karena tidak sesuai dengan penilaian klub serta struktur kesepakatan yang diajukan. Menurut laporan Abola, The Gunners hanya bersedia melepas bek asal Polandia itu secara permanen dengan nilai transfer melebihi 30 juta euro. Saat ini, Jakub Kiwior tetap menjadi bagian dari rencana Mikel Arteta untuk musim tahun 2025-26, dengan manajemen klub menganggapnya sebagai aset penting dalam skuad. Mohamed Salah dilaporkan telah membuat keputusan untuk berpisah dengan Liverpool pada musim panas tahun 2026. Meskipun baru saja memperpanjang kontraknya selama 2 tahun, berita terbaru mengindikasikan bahwa penyerang berusia 33 tahun ini telah mantap untuk meninggalkan klub tahun depan. Langkah ini tampaknya dipicu oleh tawaran menggiurkan yang mungkin datang dari Arab Saudi. Salah sebelumnya telah menjalin komunikasi dengan beberapa klub di Timur Tengah dan kini bersiap untuk melanjutkan diskusi mengenai peluang tersebut. Juventus dilaporkan telah memberikan kesempatan kepada Manchester United untuk merekrut Dusan Vlahovic dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut Tuttosport, Manchester United mendapatkan tawaran untuk mendatangkan striker asal Serbia yang kini membela Juventus tersebut. Dalam upaya menyeimbangkan kondisi keuangan, Juventus bersedia melepaskan penyerang berusia 25 tahun itu. Vlahovic, yang bergabung dengan Juventus dari Fiorentina pada Januari tahun 2022, masih terikat kontrak hingga 2026, tetapi klub asal Turin tersebut siap untuk mempertimbangkan tawaran yang masuk dengan serius. Nottingham Forest dilaporkan berada di jalur yang tepat untuk merekrut Douglas Luiz dari Juventus dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, klub asal Inggris tersebut unggul dalam perburuan gelandang Juventus, Douglas Luiz, meskipun harus bersaing dengan Everton dan West Ham United. Luiz dianggap sebagai pemain yang ingin meninggalkan Juventus, terutama setelah ia menolak hadir dalam sesi pramusim tanpa izin resmi. Tindakan ini, menurut manajer umum Juventus, Damian Comoli, bisa berujung pada sanksi. Meskipun kini Luiz telah kembali berlatih bersama rekan-rekannya, kabarnya ia tetap bertekad untuk mencari klub baru. Agen bek sayap AS Monaco, Wilfried Simo, dilaporkan telah mengajukan tawaran kepada Juventus untuk merekrut kliennya dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut Tuttosport, Juventus mendapat kesempatan untuk mengamankan jasa bek sayap berusia 24 tahun asal Pantai Gading tersebut, yang telah menunjukkan performa gemilang sebagai salah satu bek kanan terbaik di Serie A dalam beberapa musim terakhir dan bersinar di Ligue 1 musim lalu. Saat ini, agennya sedang berusaha mencarikan klub baru untuknya, sementara Juventus juga tengah mencari bek kanan baru guna memperkuat tim mereka. Endrick Felipe telah mengambil keputusan tegas untuk tidak menerima tawaran peminjaman ke klub lain, melainkan bertekad untuk berjuang merebut tempatnya di Real Madrid pada musim depan. Klub raksasa Spanyol itu kini dihadapkan pada situasi menarik terkait Endrick Felipe, penyerang muda asal Brasil yang berkomitmen untuk tetap berada di Santiago Bernabeu, meskipun sebelumnya ada rencana untuk meminjamkannya pada Juli tahun 2025. Menurut laporan dari Cadena Coupe, Endrick dengan jelas menyatakan niatnya untuk bertahan di Real Madrid, menolak semua spekulasi mengenai peminjaman ke klub-klub Eropa lainnya. Meskipun musim perdananya tidak berjalan mulus dengan hanya mencetak 6 gol dari 28 penampilan, sebagian besar sebagai pemain pengganti, Endrick tetap optimis dapat bersaing dengan Mbappe dan Garcia untuk mendapatkan waktu bermain yang lebih banyak di musim 2025-26. Manchester City dilaporkan tengah berupaya untuk memperpanjang kontrak Rodri di tengah rumor ketertarikan dari Real Madrid pada musim panas ini. Menurut Football Espana, City yang tak ingin kehilangan sosok krusial ini, sedang menyiapkan tawaran kontrak baru hingga 2029, dengan gaji yang akan menjadikannya sebagai pemain dengan bayaran tertinggi kedua di klub setelah Erling Haaland. Sementara itu, Madrid, yang terhalang oleh kebijakan transfer musim panas ini, sedang mempertimbangkan untuk mengambil langkah pada tahun 2026 jika Rodri tidak memperpanjang kontraknya, berpotensi mendapatkan sang pemain dengan harga yang lebih terjangkau. Borussia Dortmund dan RB Leipzig dilaporkan sedang berlomba untuk merekrut Tyler Dibling dari Southampton dalam bursa transfer musim panas ini. Menurut Pete O'Rourke dalam podcast The Inside Track,
kedua klub Bundesliga tersebut kini ikut serta dalam pencarian tanda tangan bintang muda Southampton, Tyler Dibling. Kehadiran dua raksasa Jerman ini menjadi tantangan bagi Everton, yang sebelumnya menunjukkan ketertarikan serius. Southampton, yang awalnya menetapkan harga 100 juta pound untuk Dibling, kini bersedia menerima tawaran di kisaran pound sterling 45-50 juta. Thomas Partey akan kembali beraksi di Liga Spanyol. Gelandang asal Ghana ini hampir pasti bergabung dengan Villarreal. Setelah kontraknya berakhir dengan Arsenal musim panas ini, Partey kini bersiap memulai petualangan baru di Villarreal pada musim 2025-2026. Pemain berusia 32 tahun ini sudah tiba di Spanyol untuk menjalani pemeriksaan medis dan menandatangani kontrak selama 2 tahun. Bagi Partey, La Liga bukanlah hal yang asing, mengingat ia merupakan alumnus Akademi Atletico Madrid dan mulai tampil di tim utama pada tahun 2013. Ia juga pernah menjalani masa pinjaman di Real Mallorca dan Almeria. Dari tahun 2015 hingga 2020, Partey mencatatkan 188 penampilan dan mencetak 16 gol bersama Atletico. AC Milan semakin dekat untuk menyelesaikan transfer Ardon Jazari dari klub Brugge. Gelandang berusia 23 tahun ini dijadwalkan tiba di Italia pada malam Selasa tanggal 5 Agustus tahun 2025 untuk menjalani serangkaian tes medis dalam waktu 24 hingga 48 jam ke depan, setelah kedua klub mencapai kesepakatan akhir. Berdasarkan laporan dari berbagai media Eropa, termasuk jurnalis ternama Fabrizio Romano, Milan telah menyetujui total paket transfer sebesar 39 juta euro. Rincian tersebut mencakup 34 juta euro sebagai biaya tetap dan 4 juta euro sebagai bonus tambahan. Struktur pembayaran juga telah disusun sedemikian rupa dan akan dicicil selama 4 tahun. Jazari sebenarnya sudah menandatangani kontrak pribadi beberapa minggu lalu. Ia akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan gaji awal sebesar 2,5 juta euro per musim, yang akan meningkat seiring dengan penampilannya di lapangan.